Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat pagi, selamat datang di Beloved Kids Online Service 21 November 2021. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Nah adik-adik, siapa yang udah semangat memuji dan menyembah nama Tuhan? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau bacain adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik di minggu ini. Ini dia. Selamat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah dan memuji dan menyembah nama Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati kita. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Gak boleh tengok kanan kiri lagi. Kita sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan di pagi hari ini. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman kami walaupun melalui virtual. Sebentar kami akan memuji dan menyembah nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Nah, selamat beribadah ya adik-adik. Shalom Beloved Kids, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama puji nama Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan semuanya di atas kepala. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
nama Tuhan? Yuk kita nyanyi. Setinggi-tingginya langit, kita bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang lagi dari awal ya adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sikapnya lebih tenang lagi, semuanya satukan hati untuk menyembah nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik duduk yang manis, tidak tengok kanan kiri lagi. Kita angkat lagu penyembahan ini sama-sama dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh besar, Tuhan sungguh baik. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, setiap langkah kami Engkau tuntun dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan teramat baik, Tuhan tak pernah tinggalkan kami, Tuhan selalu menuntun kami dimanapun kami berada. Oh Tuhan Yesus, Kau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih anugerah Tuhan Yesus yang terus sempurna bagi kami, di mana Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan dan menyediakan berkat bagi kami, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan roh jiwa tubuh yang senantiasa dimampukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, sebentar kami juga akan dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, hati pikiran kami diterangi, bahkan dalam setiap keseharian kami, Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Urapi kami ya Tuhan Yesus, kami sambut dengan firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, di minggu ini, di minggu ketiga bulan November ini, kita akan tetap membahas tema yang sama, yaitu yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-11, yaitu dengan tema Elia diangkat ke surga. Tetapi di minggu ini kita akan membahas subtema yang berbeda, yaitu subtemanya tentang ketaatan Elia kepada Allah. Adik-adik, kisah hidup dan perjalanan pelayanan Elia diakhiri dengan hal yang spektakuler, yaitu di mana seperti halnya judul tema bulanan kita, yaitu Elia diangkat kemana? Ke surga. Itu hal yang luar biasa, adik-adik. Itu yang diharapkan setiap manusia. Mereka mengharapkan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di minggu ini kita akan belajar bahwa kehidupan Elia dan kehidupan pelayanannya dimulai dengan ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada Tuhan. Itu yang tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 17 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Dan paling tidak dari keseluruhan ayat tersebut, ada 2 hal yang kita perlu renungkan adik-adik bagi setiap kita dalam ketaatan Elia kepada Tuhan. Nah, ketaatan yang pertama, yaitu di mana Elia taat ketika Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan-Nya, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 17, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita buka kebenaran firman. 1 Raja-Raja 17, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah di sana bilang, puji Tuhan. Belum semua. Kakak tunggu ya, kita semua sampai di sana. Dalam hitungan ketiga, ya, 1 Raja-Raja itu tertulis dalam perjanjian lama, adik-adik. Tertulis dalam perjanjian lama. Itu kitab-kitab yang di depan. Kakak tunggu semua 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kalau sudah di sana bilang, haleluya. Puji Tuhan. Kakak akan bacakan bagi setiap kita lihat kebenaran firman Tuhan-Nya. Dengan judul perikop, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Lalu ia di sini Elia, lalu Nabi Elia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, dikatakan, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya,
dan ia minum dari sungai itu. Yang perlu kita renungkan adik-adik adalah ketika Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke sungai Kerit, di ayat yang ke-5 dikatakan ia taat. Elia taat. Ia pergi dan melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dengan tujuan agar apa? Agar senantiasa, yang dapat kakak perhatikan dari ayat-ayat ini, agar senantiasa Elia diberkati, terjaga, terlindungi dengan sempurna. Hal yang sama juga Tuhan mau katakan bagi setiap kita. Ketika kita taat kepada janji-janji Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan, kakak percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan pasti menjaga kita. Amin. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan juga pasti merawat kita dengan sempurna. Ada amin nggak? Puji Tuhan. Coba kita buka kebenaran firman Tuhannya di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 adik-adik. Ulangan pasal yang ke-28 di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ketika kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan, janji firman Tuhan, segala berkat akan Tuhan datangkan. Tuhan gak cara sia-sia mengajarkan kita untuk taat. Karena memang dalam ketaatan kita pasti diberkati. Doa kakak, kita semua taat dan setia kepada Tuhan, amin. Kepada janji kebenaran firman. Kalau Tuhan katakan, ayo sayangi orang tua, sayangi saudara, kita perlu taat. Karena dalam ketaatan kita pasti ada berkat. Pasti ada penjagaan. Pasti ada perlindungan. Coba kita buka lagi Keluaran 23. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari mana? Tengah-tengah. Ketika kita taat dan setia datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya diberkati roti makanan kita, tapi juga Tuhan pelihara kesehatan kita. Sehat sampai hari tua. Untuk bisa diberkati berhasil. Amin. Jadi dari ketaatan Elia, yang pertama kita bisa belajar. Kita pasti diberkati. Amin. Yang kedua, kita akan belajar lagi kembali kepada 1 Raja-Raja pasal 17 tadi adik-adik. 1 Raja-Raja pasal 17 tadi, kita akan melihat ayat yang ke-9. Tadi yang pertama, Elia taat ketika Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Dalam ketaatan yang pertama, yang dapat kita pelajari bahwa dalam ketaatan Elia diberkati. Elia terjaga, Elia terlindungi. Sama halnya kepada kita, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Kita pasti terjaga, kita pasti terlindungi. Yang kedua, Elia taat kemana? Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Ayat yang ke-9 dari 1 Raja-Raja pasal 17 berkata demikian. Bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu, yaitu sungai Kerit itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiap, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, diam di sana kata Tuhan, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat-ayat selanjutnya kita bisa dapat melihat bahwa Elia taat kepada Tuhan. Dia nggak berkata, Tuhan ya udah di sungai Kerit aja lah Tuhan. Enggak. Dia nggak memaksa Tuhan, tetapi dia punya ketaatan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan suruh melangkah, dia taat. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat, dia pergi. Taat kepada Tuhan. Walaupun ketika di Sarfat, adik-adik semua, kita bisa melihat bukannya tidak ada masalah. Di Sarfat pun, dia bisa melihat perjalanan kehidupan orang benar yang taat kepada Tuhan. Nggak mulus-mulus aja. Tetapi ketika dia taat kepada apa yang Tuhan katakan, dia bisa melihat mujizat. Kenapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan menceritakan kepada kita, ada 2 mujizat yang Elia buat ketika dia taat kepada Tuhan, berjumpa dengan janda di Sarfat. Yang pertama, coba kita bisa melihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kakak akan bacakan bagi setiap kita dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi lihat jawab Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dahsyat. Bukan tidak ada masalah. Tetapi Elia tetap pegang janji firman. Karena Tuhan berkata di ayat yang ke-9, pergi ke Sarfat, temui janda itu, maka Tuhan mendapatkan makan. Elia pegang janji firman. Walaupun ada masalah, dia tetap memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Dia bernubuat kepada janda tersebut. Bikin terlebih dulu bagiku, baru buat bagimu. Tapi kita tidak akan pernah kekurangan. Dia pegang janji Tuhan. Bahwa Allah yang menyuruhnya, ketika dia mau taat, Allah pasti mendengar doanya. Yang kedua, mujizat yang kedua adik-adik. Coba kita lihat di ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22 dikatakan, Tuhan apa? Mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Karena sebelumnya anak itu diceritakan di ayat yang mulai dari ayat 17, anak itu sakit. Ketika sakit dan akhirnya meninggal. Tetapi karena belas kasihan Elia, adik-adik, Elia berdoa kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat doanya dikabulkan. Dari 2 mujizat ini, kita belajar dari ketaatan Elia. Yang pertama, dari ketaatan Elia diberkati. Elia terjaga, terlindungi dengan sempurna. Tetapi yang kedua, ketika Elia taat mau pergi ke Sarfat, berjumpa dengan janda bersama anaknya tersebut, Elia bukan hanya diberkati, tapi Elia juga jadi
berkat. Lewat mujizat yang Tuhan nyatakan, Elia jadi berkat. Bukan hanya dia dapat makan, tapi janda dan anaknya itu pun juga terpelihara lewat ketaatan Elia. Jadi dari sini kita belajar dari ketaatan Elia. Yang pertama, dalam ketaatanmu kepada Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita pasti diberkati. Kita pasti terjaga, terlindungi. Kesehatan kita Tuhan jaga. Kemampuan-kemampuan kita untuk dapat hidup Tuhan jaga. Karena dia akan menyediakan roti makanan kita, air minuman kita. Bahkan kalau kita baca dalam Matius 6, adik-adik, Tuhan akan pelihara apa yang kita butuhkan juga pasti Tuhan sediakan. Dan yang kedua, lewat setiap apa yang Tuhan sediakan, lewat segala berkat, segala mujizat yang Tuhan nyatakan, Tuhan juga akan memelihara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya apa? Kita juga Tuhan panggil jadi berkat, jadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekeliling kita. Ayolah taat dan setia kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita pasti diberkati. Amin. Di dalam Dia kita pasti jadi berkat. Taatlah, maka orang-orang di sekelilingmu, papa mamamu, saudara-saudaramu juga pasti diberkati. Juga pasti mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seperti halnya Nabi Elia memulai kehidupannya dan kehidupan pelayanannya dengan taat dan setia kepada Engkau. Dan firman Tuhan mengajarkan kami, dalam ketaatan Nabi Elia ada berkat, ada mujizat yang akan Tuhan terus nyatakan, agar kami dapat mempergunakan segala berkat dan mujizat tersebut untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menebus kami dari masa muda kami. Biarlah firman-Mu digenapi bagi setiap kami. Dari masa muda kami, pimpin kami untuk taat, untuk setia di dalam Engkau, untuk terus dengar-dengaran kepada janji firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tapi senantiasa, karena Tuhan telah memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Sadarkan kami ya Allah Roh Kudus untuk bisa taat dan setia kepada Tuhan. Karena di dalam kesetiaan dan ketaatan kami di dalam Engkau, janji-Mu kami pasti diberkati. Diberkati roti makanan kami, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Janji-Mu masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Engkau. Bahkan lewat segala berkat, segala mujizat yang Tuhan nyatakan, Tuhan pasti pakai kami juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga kami percaya kami bisa sama-sama kumpul di bumi, kumpul juga dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu yang mengejarkan kami pada pagi hari ini. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya apa yang kami berikan itu semua berasal daripada Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, bagi pelebaran kerajaan surga melalui Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, siapa yang tadi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Tunjuk tangannya. Sama loh, kakak juga. Nah, sekarang saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sini ya. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa adik-adik kasih notes ya, persembahan sekolah itu atau persembahan Beloved Kids. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati. You're the only one that I need, no matter how, no matter why. You're the only one that I need, only you, only you.
You're the only one that I need. No matter how, no matter why. You're the only one that I need. Only you, Jesus. You're the only one that I love. No other love in this whole world. You're the only one that I love. Only you, Jesus. You are the one, my everything. You are my Savior, and I really love you forever and ever. Oh, only you, Jesus. Only you, Jesus. You are the only one. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Jesus, only you. Saatnya kreativitas. Nah adik-adik, kita masih akan tetap melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Tapi kakak mau tanya dulu, siapa yang baca Alkitabnya setiap hari? Tunjuk tangannya, jangan malu-malu. Pintar, kakak kasih 2 jempol buat adik-adik yang baca Alkitabnya setiap hari. Nah, kalau kalian memang baca Alkitabnya setiap hari, pasti bisa banget jawab pertanyaan berikut ini. Ini dia. Nah, udah tahu kan? Ayo langsung tulis di kertas atau buat dalam bentuk video ya. Eits, jangan lupa di-upload ke Instagram dan tag @beloved.kids. Oke, kakak tunggu ya. Dan sekarang kakak mau kasih 7 pasal yang harus adik-adik baca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab ya adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 21b sampai 22. Bunyinya, Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5. Bunyinya, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Masih ada lagi. Untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5a. Bunyinya, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman Tuhan, adik-adik bisa membuat video lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri menutup ibadah pada pagi hari ini,
Sebelumnya kita juga akan berdoa syafaat dan akhirnya akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan kita, pejamkan mata kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan Tuhan dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya kami percaya Tuhan pun akan terus menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat firman yang Tuhan telah tabur bagi kami untuk membuat kami meneladani firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang diberkati, terjaga, terlindungi, bahkan bisa senantiasa melihat kuasa, melihat mujizat, dan terus dapat jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu ya Allah. Dan kami juga mau berdoa bagi Opa Oma, gembala sidang kami yang kami kasihi, yaitu Opa Oma Pariaji bersama seluruh keluarga, senantiasa dalam kemuliaan Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam pengurapan-Mu yang terus sempurna, untuk senantiasa dapat Tuhan pakai, terus memperlebar kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa bagi para pemimpin gereja, yaitu Kakak Argo dan juga Kakak Aristo, juga dalam kemuliaan Tuhan yang sama, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka rindukan untuk perkembangan gereja, kami dukung dengan sempurna, tidak ada halangan, tidak ada hambatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi leader Beloved Kids, yaitu Kakak Jeffrey Adelovwane bersama seluruh keluarga, dan juga seluruh tim yang melayani dalam kemuliaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan juga yang terus sempurna. Apa yang mereka rindukan, cita-citakan, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat seluruh keluarga kami Tuhan Yesus, papa, mama, adik, kakak dalam nama Tuhan, dan seluruh keluarga besar kami juga aman dalam perlindungan-Mu. Mereka sehat, sempurna, terpelihara, apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami pun, seluruh jemaat Beloved Kids dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga dalam pengurapan, dalam berkat Tuhan yang sama. Dalam studi kami, dalam pendidikan kami percaya dalam penyertaan-Mu, kami akan Tuhan buat senantiasa pandai, cerdas, pintar, untuk dapat mengikuti seluruh studi yang diberikan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa, terakhir bagi bangsa negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Indonesia senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, dikawal pasukan malaikat surgawi. Bahkan kami berdoa seluruh individu di bangsa ini juga diterangi hati pikirannya untuk senantiasa dapat hidup rukun, hidup damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan akhirnya kami akan tutup ibadah kami akan terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik semua, mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat ini menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam kerohanianmu, diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, dan diberkatilah juga dengan apapun yang kau kerjakan dalam kekudusan. Tuhan Yesus pasti buat kau menjadi berhasil. Oleh karena itu, pulanglah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus telah disediakan yang luar biasa dan sempurna bagi setiap kita yang hadir hari ini, dan kita setia beribadah, menjaga kekudusan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan kemuliaan-Nya, agar dimanapun keluargamu dan keluargaku berada, kita semuanya pasti menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah beribadah hari ini. Minggu depan kita masih akan tetap beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, biar adik-adik gak ketinggalan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di bawah, serta dinyalain tombol loncengnya supaya adik-adik dapat notifikasinya kalau ibadahnya sudah memulai. Jangan lupa di-share juga ya YouTube channel Beloved Kids Tiberiasnya, supaya adik-adik bisa ibadah bareng teman-teman adik-adik. Nah, jangan lupa juga untuk di-follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids.